Hai Leo, selamat datang di bacaan untuk bulan November. Ini adalah bacaan umum untuk orang banyak, artinya tidak akan mungkin cocok untuk semua Leo. Ambil saja yang bermanfaat untuk hidupmu dan tinggalkan yang tidak. Oke, kamu mungkin saat ini sedang terlibat dalam sebuah hubungan karmik. Hubungan karmik biasanya hubungan yang cukup toksik, hubungan yang manipulatif, dan biasanya hubungan ini juga mendatangkan banyak tantangan dalam hidup karena kamu mungkin akan mudah naik turun emosinya ya. Tapi harus disadari dulu apa sih tujuannya hubungan ini. Mengapa kamu bertemu dengan seseorang yang kemudian memiliki hubungan yang tidak begitu sehat untuk kamu, mungkin hubungannya toksik tadi ya, dan melibatkan banyak sekali emosi-emosi yang negatif. Pahami dulu bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita manusia. Dalam kehidupan kita akan melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan kita itu entah positif maupun negatif, semuanya akan ada buahnya atau ada akibatnya. Karma itu sebenarnya dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Hubungan karmik yang negatif artinya terjalin akibat adanya perbuatan yang negatif, sehingga buahnya pun negatif. Misalnya, dua orang yang saling menyakiti atau ada rasa dendam, kebencian, dan mungkin hutang piutang yang belum selesai di kehidupan yang lampau, maka di kehidupan sekarang bisa saja ketemu lagi dengan orang ini untuk menyelesaikan karma bersama. Nah, tujuannya sebenarnya ini bukan untuk menghukum ya, bukan sama sekali, bukan untuk menghukum, tapi tujuannya adalah untuk pertumbuhan, untuk evolusi jiwa kita manusia ya, evolusi spiritual jiwa kita. Jadi dengan kita menyelesaikan hubungan karmik ini, kita akan seperti istilahnya tuh naik kelas ya. Kalau kita sekolah, kita naik kelas karena kita sudah berhasil menyelesaikan ujian. Nah, ujiannya apa? Misalnya ujian untuk memaafkan, mengampuni, ujian untuk mencintai tanpa syarat, untuk melupakan dan menyembuhkan rasa sakit dan trauma. Banyak bentuknya, tetapi hubungan ini tidak harus dimaknai dengan terlalu negatif ya. Karena sebenarnya kalau kita mau memandangnya sebagai suatu pelajaran yang perlu dipetik, maka orang tersebut bisa menjadi adalah didatangkan untuk memberikan pelajaran bagi kita, dan kita perlu bersyukur untuk kehadirannya. Karena berkat dia kita berkembang, berkat dia kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau kita bisa melihat makna tersembunyi ini, sebenarnya kita akan lebih ringan dalam menjalaninya ya. Bukan menjadi lebih mudah atau selesai, tetapi menjadi lebih ringan karena kita mempunyai persepsi yang benar tentang hubungan karmik. Hubungan karmik ini semua orang akan mengalaminya ya, karena semua orang akan melakukan perbuatan, dan perbuatan itu ada buahnya. Jadi satu sama lain akan saling terhubung melalui perbuatan atau karma ini. Jadi jangan merasa buruk atau jangan merasa tidak beruntung ya, karena sebenarnya semua orang akan mengalaminya atau sudah saat ini mengalaminya. Bagaimana kita bisa selesai dengan hubungan karma ini? Ya, kita kerjakan apa yang perlu dipelajari, petik apa yang perlu dipetik pelajarannya ya. Karena ketika kita menolak, ketika kita menyangkal dan melarikan diri, justru pelajarannya nggak akan selesai-selesai. Maka kita harus menghadapi dengan tadi memaafkan, menerima. Dua hal pokok yang biasanya itu diperlukan dalam menghadapi hubungan seperti ini ya. Kartu keduamu adalah
create barrier blocking ya. Mungkin kalian ada yang memang sengaja untuk memisahkan diri dari komunitas, atau sengaja untuk menyepi sebentar untuk menenangkan diri ya, supaya bisa mengatur strategi ulang ya. Ini penting, bukan berarti kamu menutup diri selamanya ya, atau antisosial, bukan. Kamu hanya butuh ruang sendiri untuk diri kamu sendiri ya, seperti me time, dimana kamu bisa menenangkan diri, mengatur strategi, dan kemudian berjalan lagi. Nah, buatlah barrier atau batasan ini yang sehat ya. Yang sehat artinya apa? Kita membatasi sejauh mana orang lain itu boleh masuk ke dalam ranah pribadi kita. Kita juga membatasi sejauh mana orang lain boleh turut campur dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup dengan pikiran orang lain dan selalu menuruti pendapat orang lain tanpa berpikir sendiri ya. Nah, hubungannya dengan kartu yang pertama, sebuah hubungan biasanya terjadi gesekan ketika setiap hari, setiap saat bertemu ya kan. Nah, mungkin ini perlu untuk menciptakan jarak yang sehat supaya ini juga bermanfaat untuk kesehatan mental, mengurangi stres, dan tadi ya kamu bisa atur strategi untuk menghadapi orang yang sulit itu ya. Rekonsiliasi, memaafkan. Tadi aku sudah menyebutkan memaafkan ya. Memaafkan membawa kedamaian batin ya. Mungkin memang hubungan karmik ini adalah cara untuk kita belajar memaafkan ya. Memaafkan itu sebenarnya bukan buat orang lain. Memaafkan itu tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Karena ketika kita memaafkan, itu sebenarnya untuk penyembuhan diri kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita membebaskan diri kita dari belenggu kebencian, kemarahan, dendam. Jadi itu untuk penyembuhan diri kita sendiri. Jadi nggak masalah siapa yang salah, siapa yang benar. Lakukan memaafkan supaya kita itu sembuh. Dan sekali lagi, kalau kita mau keluar dari hubungan karmik, maka harus memetik pelajaran. Karena ini hubungan karmik ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk pertumbuhan spiritual. Artinya kita harus tumbuh, kita harus menjadi lebih baik. Kalau kita tidak tumbuh, tidak mau belajar, hubungan ini tidak akan menjadi lebih baik atau tidak akan selesai. Kita akan mengulang terus pelajarannya sampai kita menutup mata, bahkan mungkin saja sampai di kehidupan yang mendatang ya. Mungkin ini juga tanda bahwa kamu akan berekonsiliasi dengan seseorang, bisa saja mantan ya, atau orang yang berkonflik dengan kamu dan kamu lama tidak bicara atau memutuskan hubungan ya. Dan sekarang ada perbaikan hubungan di mana kedua belah pihak bersedia untuk saling memaafkan, saling menerima, saling mengampuni, dan bersedia untuk saling tumbuh satu sama lain. Ini sangat baik, sangat indah. Semoga ini memberi kedamaian, memberikan ketenangan di kamu dan kebahagiaan buat kamu di bulan November nanti. Oke, sebenarnya ini bacaannya akan bisa cukup dalam, tapi supaya kamu tidak pusing ya. Semoga ini bermanfaat. Komen di bawah kalau kamu cocok dan suka dengan bacaan ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.